Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap ya mengikuti materi matematika hari ini? Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel? Nah, yaitu suatu pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, nah ini dapat menggunakan sifat-sifat nilai mutlak berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan K di sini konstanta, maka X lebih besar dari sama dengan negatif K dan X lebih kecil dari sama dengan K. Yang kedua, jika nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan K, maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari sama dengan negatif K atau X lebih besar dari sama dengan K. Dan yang terakhir, C, jika nilai mutlak dari X kurang dari nilai mutlak dari Y, nah ini berlaku ya untuk pertidaksamaan yang lain, misalkan lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, seperti ini kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nah, ini ada 5 contoh soal ya. Dari kelima pertidaksamaan di atas, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung bahas ke contoh soal yang pertama. Yang pertama ini nilai mutlak dari 2X min 1 kurang dari 7. Nah, ini ingat kurang dari berarti kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang A ini ya, yang pertama, yaitu di mana ini X-nya itu yang ini ya, X-nya itu yang 2X min 1 dan yang 7 ini sebagai K-nya. Berarti kalau lihat dari sifat A, ini X-nya itu berarti 2X min 1, ini kurang dari, nah ini min K. K-nya yang mana? K-nya itu yang 7. Ini yang di sini berarti min 7 dan ini positif 7. Selanjutnya, nah ini dari persamaan 2X min 1, kita pindahkan konstantanya yaitu negatif 1-nya. Kita pindahkan ke dua ruas kiri dan ruas kanan. Ingat ketika pindah ruas, tandanya berubah. Nah, ini negatif 1 kita pindah ruas ke kiri, berarti positif 1. Berarti ini tinggal 2X kurangi. Nah, ini negatif 1 pindah juga ke ruas kanan, jadi positif 1. Selanjutnya, negatif 7 tambah 1 hasilnya negatif 6. Berarti seperti ini ya. Nah, ini yang 7 tambah 1, 8. Nah, setelah ini kita harus membuat koefisien X-nya itu 1. Berarti yang ini semuanya berarti kedua ruas ini ya, min 6 sama 2X sama 8 itu semuanya harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu koefisien X. Dan koefisien X di sini adalah 2. Berarti semuanya dibagi dengan 2, negatif 6 bagi 2, 2X juga bagi 2, dan 8 juga dibagi 2. Nah, kita tentukan hasilnya, negatif 6 bagi 2 itu 3, 2X bagi 2 itu X, dan 8 bagi 2 itu 4. Nah, sekarang bagaimana menentukan atau menuliskan himpunan penyelesaiannya? Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita tuliskan seperti ini. Ini pakai tanda kurawal
X. Nah, dengan syarat ini tuliskan saja semuanya. Di mana ini ya. Seperti ini, di mana X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari 4, dengan X merupakan elemen dari himpunan bilangan real. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah nilai mutlak dari 3A plus 6 lebih besar dari sama dengan 9. Nah, ini lihat soal ini, tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan. Berarti untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan sifat yang kedua ya, sifat B atau sifat yang kedua. Nah, di mana sifat yang kedua berarti seperti ini ya. Nah, ini X-nya, ini K-nya. Berarti ini kita tuliskan 3A untuk X-nya. Untuk sifat B ya, Ibu ingetin di sini. Bentuknya itu adalah X lebih kecil dari sama dengan negatif K atau X lebih besar dari K. Nah, ini X-nya itu berarti yang 3A plus 6 dan K-nya itu 9. Berarti yang pertama ini 3A plus 6 kurang dari sama dengan min K. K-nya yang 9 atau X, berarti X-nya ini 3A plus 6 ini maaf ya, lebih besar dari sama dengan K. K-nya 9. Nah, kita hitung satu persatu. Berarti 3A tambah 6. Nah, ini konstantannya kita pindah ruas ke kiri jadi positif 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 3A 6 tambah 9 itu 15. Nah, sekarang 3A kita pindah luaskan saja sini ya. Negatif 15. Berarti A sama dengan min 15 dibagi dengan 3. Hasilnya min 5. Nah, ini nilai yang pertama yaitu negatif 5. Sekarang yang kedua 3A plus 6 lebih besar dari 9. Berarti 3A sama dengan, langsung saja ya tadi maaf. Jadi yang konstantanya itu kita pindah saja ke ruas kanan langsung. Nah, ini positif 6 pindah ruas jadi negatif 6. Jadi 3A lebih besar dari sama dengan 9 kurangi 6 itu 3. Sehingga hasilnya A. Nah, ini ya, supaya habis maka ruas kiri dan kanan harus dibagi dengan angka yang sama yaitu 3. Berarti 3 juga bagi 3. Hasilnya 1. Jadi kita dapat nilai A itu ada 2, negatif 5 dan 1. Nah, sekarang untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti HP sama dengan X dengan syarat. Langsung saja ini kita tuliskan A kurang dari sama dengan negatif 5 atau ini A kurang dari sama dengan 1 dengan X merupakan himpunan bilangan real. Nah, itu untuk penyelesaian soal yang kedua. Sekarang kita bahas untuk soal yang ketiga. Soalnya yaitu nilai mutlak dari 4 min 2X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini
Berarti pakai persamaan atau sifat yang mana ya? Nah, ini karena tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka pakai sifat yang pertama, yaitu bentuknya min K. Nih ya, seperti ini, yaitu X lebih besar dari sama dengan negatif K dan X lebih kecil dari sama dengan K. Nah, ini kita langsung ya masukkan ke persamaan ini. X berarti X-nya yang ini ya, 4 min 2X. Berarti 4 min 2X. Itu sebagai X ini. Seperti ini, tulis lagi. Nah, sekarang min K. Min K-nya berarti ini K-nya 1. Ini min K berarti min 1. Sebelah sini yang ruas kanan, K positif K berarti 1, positif 1. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ini yang persamaan ini koefisiennya kita harus pindahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Seperti ini ya. Ini 1, nah 4 berarti ini koefisien atau konstantanya ya, maaf. Kita pindah ruas jadi negatif 4. Berarti ini sisanya min 2X sama dengan, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini juga sama, berarti pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Jadi ruas kiri dan kanan sama-sama dikurangi 4. Negatif 1 kurangi negatif 4 itu negatif 5. Ini tulis lagi min 2X kurang dari sama dengan 1 dikurangi 4 itu min 3. Nah, sekarang kita harus membagi semua ini ya, semua ruas itu dengan koefisien X. Nah, koefisien X di sini adalah min 2. Nah, ini ya. Nah, karena pembagiannya itu negatif, maka ini tanda pertidaksamaannya itu harus dibalik. Sehingga kalau kita tulis seperti ini ya, min 5, berarti ini dibagi min 2. Nah, ini dibalik ya. Nah, ini min 2X bagi min 2 juga sama, lebih dari sama dengan min 3 juga bagi dengan min 2. Hasilnya min 5 bagi min 2 itu 5/2 sama dengan min 2X bagi min 2 itu X sama dengan min 3 bagi min 2 itu sama dengan 3/2. Nah, ini hasil yang didapat untuk nilai X nih. Nah, sekarang karena 5/2 dengan 3/2 lebih kecilan 3/2 ya daripada 5/2, maka ini harus dibalikan lagi seperti ini ya, 3/2. Jadi ditukar ya. Nah, ini tandanya berarti kurang dari sama dengan. Jadi ini dibalikan lagi pertidaksamaannya. Kembali lagi ke semula dan ini ditukar. Jadi ini 5/2. Nah, sudah, tinggal kita langsung tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu X dengan syarat. Ini langsung saja. X lebih besar dari sama dengan 3/2 dan X lebih kecil dari sama dengan 5/2, di mana X merupakan himpunan bilangan real. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, yang keempat soalnya adalah nilai mutlak dari 2X min 5 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X plus 4. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini kedua ruasnya sama-sama nilai mutlak. Nah, ini caranya yaitu pakai persamaan atau sifat yang ketiga, di mana sifat yang ketiga itu berarti kedua ruas ini harus dikuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Jadi langsung saja kita kuadratkan.
Ini yang X, 2X min 5 kita kuadratkan lebih besar dari sama dengan. Ini juga dikuadratkan. Nah, sekarang kita tentukan kuadratnya. Masih ingat ya persamaan kuadrat? Nah, ini kurang lebih persamaan umumnya seperti ini ya. AX plus B kuadrat sama dengan, A plus B sama dengan, berarti A kuadrat, ini A dikuadratkan berarti A kuadrat ditambah, nah ini 2 kali A kali B, jadi 2 ini kali A ini kali B ini, berarti 2AB ditambah dengan, nah ini sekarang B yang dikuadratkan. Nah, ini ya, ini review aja ya. Nah, sekarang coba kita masukin persamaan ini ya, persamaan kuadrat ke sini. Berarti hasilnya 2x kuadrat. Nah, ini ya, 2x kuadrat itu berarti 4x kuadrat. Nah, sekarang tambah 2a kali b. 2 ini kali 2 ini berarti 4. Ya, 4. Terus kali negatif 5. Berarti min 20x. Jadi 2 kali 2x 4x kali min 5 min 20. Tambah negatif 5 dikuadratkan berarti 25. Sekarang ruas yang kedua dikuadratkan berarti x kuadrat. Nah, ini tambah 2 kali x 2x dikali 4 berarti 8x ditambah 4 kuadrat 16. Nah, sekarang ruas yang kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, sehingga menghasilkan 4x kuadrat min 20x tambah 25. Nah, ini semuanya pindahkan, jadi ingat kalau pindah ruas berubah tanda ya, ini jadi negatif x kuadrat, ini 8x jadi negatif 8x, dan ini positif 16 jadi negatif 16, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini yang sama ya, x kuadrat, 4x kuadrat berarti dikurangi x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat min 20x, ini dikurangi 8x berarti hasilnya 28x, dan ini yang koefisien ini konstanta 25 ditambah negatif 16 berarti hasilnya 9 ya, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat ini ya. Caranya, nah ini seperti ini ya. Yang pertama ini 3x yang koefisien dari x kuadratnya 3, berarti kita tuliskan saja dulu 3x seperti ini ya. Ini juga 3x sama. Jadi kalau misalkan ininya 4x berarti kita tuliskan ini 4x, ini juga 4x. Kalau ininya 2x berarti ini 2x, 2x. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Nah, ini yang 3 ini angka koefisien dari x kuadrat kita kalikan dengan konstantanya, yaitu angka 9. 3 kali 9 itu berapa? Yaitu 27. Nah, 27 ya. Berarti sekarang kita data cari dua angka yang menghasilkan, kalau perkalian ya, menghasilkan nilai 27. Jadi atau berapa kali berapa sih 27? Berarti 1 kali 27, terus berapa lagi ya? Dan 3 kali 9. Udah ya, seperti itu ya. Jadi cuma ada 2 nilai ini. Nah, sekarang kita lihat tanda dari koefisien dari konstantanya, yaitu positif. Maka ini positif ini berarti menunjukkan penjumlahan. Penjumlahan untuk apa? Nah, ini berarti penjumlahan untuk nilai ini min 28. Nah, ini berarti 28. Kita lihat aja 28. Nah, cari dua angka ini, di antara dua angka ini yang menghasilkan penjumlahan 28. Maksudnya cari dua angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 28.
Nah, ini jelas yang pertama ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 28. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Ini tandanya negatif. Kalau tandanya negatif, berarti ini juga sama. Hasilnya harus negatif supaya penjumlahan dari negatif 1 dan negatif 27 itu menghasilkan negatif 28. Nah, sekarang kita masukkan kedua nilai ini, negatif 1 ke sini dan satunya lagi ke sini. Atau mau terbalik juga nggak masalah ya. Nah, ini tetap tuliskan lagi, maaf, yang nolnya ya. Nah, sekarang 3x min 1 ini lebih besar dari sama dengan 0. Atau, nah ini yang ini, 3x min 27 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang 3x lebih besar dari sama dengan, nah ini konstantanya pindah ruas jadi 1. Jadi x sama dengan, lebih besar dari sama dengan, nah ini kita bagi dengan konstanta koefisien si x-nya ya, yaitu 3. Berarti 3x bagi 3, 3, dan 1 bagi 3. Sedangkan yang ini 3x lebih besar dari sama dengan ini min 27 pindah ruas jadi 27. Dan ini x lebih besar dari sama dengan ini 27. Ini bagi 3 habis jadi 3. Ini bagi 3 juga ya. Jadi 27 bagi 3 itu 9. Nah, ini nilai x yang didapat, sehingga nilai karena kita lihat ini ya, ini lebih besar dari sama dengan kan ya, maka untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya untuk yang lebih besar dari sama dengan, maaf harusnya 2x min 8 nah ini ya, maaf salah menulis soal tadi. Nah, ini langsung saja tadi 2x min 8 dikuadratkan, x min 7 juga dikuadratkan. Nah, ini 2x kuadrat 4x kuadrat 2 kali 2x 4x kali min 8 itu min 32x min 8 dikuadratkan itu 6. Nah, sekarang x min 7 dikuadratkan jadi x kuadrat 2 kali x, 2x dikali min 7 min 14x tambah min 7 kuadrat 49. Nah, sekarang pindah ruaskan yang ruas kanan ke kiri. Ini x kuadrat pindah ruas jadi x kuadrat min 14x jadi positif 14x dan positif 49 jadi min 49. Ini tulis kurang dari sama dengan 0. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat itu 3x kuadrat min 32x tambah 14x berarti min 18x dan 64 kurangi 49 itu 5 positif 15. Nah, ini tetap tuliskan kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan persamaan ini. Karena ini 3x kuadrat berarti kita tuliskan terlebih dahulu 3x kurang dari sama dengan 0. Nah, caranya untuk pemfaktoran tadi koefisien x kuadrat ini kita kalikan dengan konstanta. Berarti ini 3 kali 15 ya. 3 kali 15 itu 45. Nah, sekarang kita data 45 itu berapa kali berapa saja. Berarti ada 1 kali 45, terus 3 kali 15, nah 5 kali 9. Nah, udah ya, cuman 3 ini. Nah, sekarang lihat tandanya ini positif. Kalau positif berarti penjumlahan ya.
3 dengan 15. Nah, ini penjumlahan. Berarti seperti tadi caranya. Nah, ini cari penjumlahan ya, dua angka yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 18. Nah, dua angka ini cari yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 18. Yaitu yang mana ya? Nah, berarti yang ini ya. 3 dan 15. Kalau dijumlahkan itu 18. Nah, sekarang selanjutnya lihat tanda 18-nya. Ini negatif. Berarti supaya penjumlahannya itu hasilnya negatif 18, berarti ini juga tandanya harus negatif dua-duanya. Sehingga, nah ini negatif 3, negatif 15, masukkan ke sini. Yaitu negatif 3, negatif 15. Satu-satu berarti 3x min 3 kurang dari sama dengan 0. Atau 3x, nah ini min 15 kurang dari sama dengan 0. Nah ini 3x pindah ruas jadi positif 3. Nah ini dibagi koefisien 3, berarti 3x bagi 3 habis, kurang dari sama dengan 3 bagi 3, ini bagi 3 ya, hasilnya 1. Dan yang ini 3x kurang dari sama dengan negatif 15, pindah ruas jadi 15, dan x, nah ini dibagi dengan 3, jadi hasilnya 5. Nah ini kalau ini tandanya pertidaksamanya itu kurang dari kurang dari sama dengan ya, maka menuliskan HP-nya pakai sifat yang A, yaitu penulisan himpunan penyelesaiannya berarti seperti ini. X dengan syarat kalau yang A berarti seperti ini ya, 1, 5 besaran yang 1 ya, lebih kecil yang 1, berarti tulis 1 dulu. Nah ini kurang dari sama ini X, maaf, nah ini ya, berdasarkan sifat yang pertama ya. Jadi penulisannya seperti ini, bukan pakai atau ya. Jadi ini 1 x kurang lebih besar dari sama dengan 1 dan x lebih kecil dari sama dengan 5, di mana x merupakan himpunan bilangan real. Nah seperti itu cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk linear satu variabel. Nah sebelum kita akhiri, nah ini ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah di sini ada 3 soal, nanti kalian kerjakan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini ada 3 soal saja ya. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x plus 3 kurang dari sama dengan 5. Yang kedua, nilai mutlak dari 8 min 4x lebih besar dari sama dengan 20. Dan yang ketiga, nilai mutlak dari 3x min 2 kurang dari nilai mutlak dari 2x plus 7. Nah ini 3 soal ini kalian coba kerjakan. Nah nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan langsung ke gurunya masing-masing. Dan kalau sudah selesai, kalian laporkan hasil pekerjaannya di link yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Nah sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.